Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angger Utari dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Nah, kali ini saya akan membawakan materi mengenai KEP atau kekurangan energi protein. Berdasarkan riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2018 menunjukkan adanya 17,7% bayi yang mengalami gizi kurang, sementara sisanya 3,9% adalah bayi yang mengalami gizi buruk. Nah, sementara di tahun berikutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019, bayi yang mengalami kurang gizi itu ditargetkan turun menjadi 17% atau kurang dari 0,7% daripada tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah jenis CAP. Itu ada 3 sebenarnya, tapi kali ini saya hanya akan membahas 2, yaitu kwashiorkor dan marasmus. Kwashiorkor ialah suatu keadaan kekurangan gizi. Sebab utamanya adalah defisiensi dari protein, tetapi karena bahan makanan yang dimakan kurang mengandung nutrisi lainnya ditambah dengan konsumsi setempat berlainan, maka terdapat perbedaan gambaran kwashiorkor di berbagai negara. Gejala kwashiorkor pada anak ini biasanya ditandai dengan perubahan warna rambut. Jadi rambutnya itu berwarna karat, mudah rontok dan dicabut. Kemudian juga kulitnya sangat sensitif. Biasanya terdapat bercak-bercak merah, meradang, dan juga bersisik. Lemas seperti tak bertenaga, tentu saja karena dia kekurangan protein energi yang dapat memberikan energi bagi tubuh. Kemudian diare dan gangguan pencernaan lainnya. Edema atau pembengkakan pada pergelangan kaki, perut, bahkan seluruh tubuh simetris sama kanan kiri. Sistem kekebalan tubuh yang rusak. Nah, kalau ini tentu saja karena dimana kita ini berbicara tentang anak kecil yang membutuhkan gizi yang cukup karena dia berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jika anak itu tidak mengonsumsi protein dan energi yang cukup, jadi bagaimana cara tubuh dapat memproduksi leukosit atau sel darah tubuh, sel darah putih maksud saya, yang dapat membantu untuk melawan penyakit. Kemudian adalah perubahan mental dan sampai apatis. Nah, kalau kita berbicara kekurangan gizi ini pada anak, karena anak ini kembali lagi adalah masa pertumbuhan, dimana kalau misalnya dia tidak mengonsumsi gizi yang cukup, maka tentu saja akan berpengaruh pada cara dia berpikir, pertumbuhannya. Dan ya bukan hanya masalah pertumbuhan secara fisik, namun juga secara mental. Nah, selanjutnya adalah faktor resiko dari kwashiorkor. Faktor resiko itu adalah maksudnya hal-hal apa sajakah yang mempengaruhi sehingga kwashiorkor ini bisa terjadi pada anak. Pertama, tentu saja itu adalah pola makan. Apakah anak ini sudah makan 3 kali sehari ataukah mungkin hanya 2 kali, sekali, dan apakah juga makanannya itu telah memenuhi gizi seimbang. Terutama kita berbicara tentang protein dan asam amino yang sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, protein dan asam amino itu biasa itu paling penting didapatkan dalam ASI. Artinya ASI eksklusif yang didapatkan anak ketika baru saja lahir dan seterusnya diawasi sampai selama golden age atau di umur 0 sampai 2 tahun. Kemudian selanjutnya adalah faktor sosial ekonomi. Saya rasa ini sangat jelas bahwa kalau misalnya anak tersebut memiliki keluarga, katakanlah status ekonominya berada di menengah ke bawah, jadi tentu saja itu akan membuat keluarganya kesulitan untuk memenuhi gizi yang dibutuhkan anak ini dalam proses perkembangannya. Terus juga faktor sosialnya adalah hal-hal sekeliling anak itu, entahkah itu orang-orangnya, siapa tahu memang orang-orangnya adalah orang yang tidak menerapkan bagaimana caranya hidup sehat, konsumsi makan sehat. Tentu saja anak itu akan mengikuti apa yang dia lihat dan bagaimana orang-orang sekitarnya itu hidup. Anak itu tumbuh bersama orang-orang yang ada di sekitar. Selanjutnya adalah faktor infeksi dan penyakit lain. Mungkin saja ini adalah faktor penyakit turunan sehingga anak itu tidak dapat tidak dapat menyerap gizi-gizi yang masuk, sehingga bisa dikatakan mempunyai penyakit dalam
mengonsumsi makanan. Telah lama diketahui bahwa adanya interaksi sinergis antara MEP dan infeksi. Infeksi derajat apapun dapat memperburuk keadaan gizi. Dan sebaliknya, MEP walaupun dalam derajatnya ringan akan menurunkan imunitas terhadap tubuh terhadap infeksi. Pertama, tentu saja diberikan lebih banyak kalori dalam bentuk karbohidrat, gula, dan lemak. Ini di daging, nasi. Setelah kalori ini menyediakan energi, selanjutnya diberikan makanan dengan tinggi protein. Makanan harus diperkenalkan dan kalori harus ditingkatkan secara perlahan karena tubuh perlu menyesuaikan diri dengan asupan yang meningkat karena sebelumnya kekurangan nutrisi. Pencegahannya, kwashiorkor dapat dicegah dengan memastikan makan cukup kalori dan kaya protein. Pedoman diet dari Institute of Medicine merekomendasikan bahwa 10-35% dari kalori harian berasal dari protein dan untuk orang dewasa, sedangkan pada anak-anak 5-20% dan remaja 10-30% kalori harian harus berasal dari protein. Protein dapat ditemukan dalam makanan seperti makanan laut, ikan, udang, cumi, kepiting, telur, daging tanpa lemak, kacang polong, kacang-kacangan, atau produk olahan lainnya seperti tahu tempe dan biji-bijian. Nah, penyakit kedua adalah marasmus. Marasmus adalah bentuk gangguan nutrisi yang disebabkan tubuh kekurangan protein dan kalori. Protein dan kalori itu sangat dibutuhkan untuk menjalankan fungsi tubuh. Jika tubuh kekurangan protein maupun kalori, maka bisa saja organ-organ tubuh fungsinya itu akan terganggu, menjadi lebih lambat, bahkan sama sekali tidak berfungsi. Gejala dari penyakit marasmus adalah penurunan suhu tubuh, gangguan emosi, tidak menunjukkan ekspresi, mudah marah, lesu dan lelah, perlambatan pernapasan, tangan bergetar, kulit kering dan kasar, serta kebotakan. Apa sajakah yang menjadi faktor risiko penyebab dari marasmus ini? Yaitu pertama adalah kurang asupan protein dan kalori. Itu biasanya dipicu oleh terbatasnya akses terhadap makanan. Kemudian yang kedua adalah gangguan makanan seperti anoreksia dan pika sehingga tidak dapat mengonsumsi protein dan kalori. Ketiga yaitu status kesehatan. Jika seseorang dalam masa pengobatan atau misalnya menderita TBC, kondisi bawaan lahir ini berkaitan dengan penyakit bawaan, yaitu seperti penyakit jantung, dapat mempengaruhi pola konsumsi seseorang tak seimbang dan menjadi malnutrisi. Cara terbaik agar terhindar dari marasmus adalah dengan menerapkan pola makan yang seimbang dengan memenuhi protein dari susu, ikan, telur, atau kacang-kacangan. Selain itu, konsumsi sayur dan buah diperlukan untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral agar terhindar dari kondisi malnutrisi secara umum. Itu dia materi dari saya mengenai kekurangan energi protein sebagai tugas dari epidemiologi gizi angkatan 2017. Terima kasih.